Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 259 episode 104. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 260 episode 105. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Makhluk laut dasar laut yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi lingkungan, masing-masing dari mereka memandang dengan hormat pada monster bertanduk emas, garis-garis binatang itu tertutup. Seolah-olah ia tertidur. Namun, gelombang tekanan yang tak berbentuk menekan perdamaian daerah ini. Menutup mata besar itu, Luo Feng merasakan seluruh dirinya tenggelam dalam ingatan. Teknik khusus yang misterius dan kuat, teknik yang benar-benar kompatibel dengan bentuk dan studi binatang bertanduk emas, mereka sangat banyak dan luas. Kenangan yang dipenuhi gambar terus mengalir. Hampir seperti di film-film, Wash, sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Luas dan tak ada habisnya. Luo Feng merasakan sakit kepala. Kelas kecepatan menerima kenangan telah mencapai batas penerimaan jiwanya. Berapa banyak informasi? Luo Feng tidak bisa percaya, ini telah berlangsung lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ingatan-ingatan ini seperti arus samudera yang tak berkesudahan, merembes dan tenggelam, tak pernah berhenti. Ingatan yang berbeda-beda dan beragam melintas. Menyatu sepenuhnya ke dalam jiwa Luo Feng hanya punya cukup waktu untuk mengingat beberapa gambar pelatihan monster bertanduk emas dan yang lainnya, belum. Sekali lagi tenggelam dalam kenangan lainnya. Setengah hari, suatu hari, 2 hari, 3 hari. Monster bertanduk emas, makhluk luar angkasa yang menakutkan ini tergeletak di dasar laut tanpa bergerak. Hampir seolah-olah sedang tertidur lelap. 16 hari kemudian, di dalam samudera yang dalam, lumpur dan kerikil memenuhi dasar laut, monster bertanduk emas hitam gelap tergeletak di sana. Akhirnya, murid emas gelapnya terbuka, mereka secara alami memiliki perasaan dingin, niat membunuh, yang muncul dari tulangnya. Fiuh, Tuhan! Luo Feng akhirnya merasa lega. Kenangan yang diwariskan telah bergegas dan menyatu ke dalam jiwanya selama 16 hari terakhir, mendorong jiwanya ke batasnya. Di bawah tekanan seperti itu, Luo Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal lain. Ini begitu banyak informasi. Luo Feng berseru, Luo Feng, Luo Feng. Sebuah suara bersemangat berteriak dalam benak Luo Feng. Babata. Luo Feng balas berteriak. Kamu sudah sepenuhnya menerima semua kenangan yang diwariskan? Ini sangat gila, dengan kemampuan jiwa Anda saat ini. Anda harus dapat menerima banyak informasi setiap detik. Dalam 16 hari ini, Anda pasti telah menerima banyak informasi. Babata jelas sangat bersemangat, mari kita lihat. Informasi seperti apa yang ada di sana? Keterampilan apa yang kuat di sana? Biarkan aku melihatnya dulu, kata Luo Feng ingin tahu. Meskipun dia sendiri telah menjadi monster bertanduk emas. Bagaimanapun, dia tidak tahu sama sekali tentang kemampuan monster bertanduk emas sama sekali. Babata, ada masalah. Luo Feng memeriksa melalui ingatan, merasa sedikit tidak berdaya. Ada apa? Tanya Babata. Meskipun informasi itu ada di pikiran saya masih harus mempelajarinya satu persatu sendiri. Berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mempelajarinya? Kenangan yang diwariskan adalah bentuk transfer informasi dari generasi pertama binatang bertanduk emas yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun untuk sepenuhnya memahami informasi itu, seseorang masih harus serius memahami belajar melalui mereka. Itu tidak aneh. Babata berkata, ingatan warisan ini sangat besar. Sebagian besar karena tekniknya, satu jenis teknik saja dapat diisi dengan banyak dan banyak kata. Sama seperti teknik master, jika itu harus ditulis ke dalam sebuah buku, bahkan 100 buku.
Puluhan juta karakter Cina tidak akan menyelesaikannya, itu sangat normal. Luo Feng. Babata berkata dengan penuh semangat, Anda sekarang harus mengatur ingatan-ingatan Anda yang diwariskan, tidak perlu melihat secara terperinci teknik-teknik dan informasinya. Cukup mengetahui nama mereka dan apa yang mereka bicarakan secara singkat sudah cukup. Kategorikan mereka. Itu harus sangat cepat. Anda benar-benar sesuatu. Di alam semesta. Ras dan pejuang yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan banyak kekayaan untuk membeli rahasia ini, Anda benar-benar mengeluh bahwa itu terlalu banyak, itu benar-benar membuat orang terdiam. Luo Feng tertawa, biarkan aku mengatur sedikit. Dia mengaturnya dengan judul dan ringkasan. Pengetahuan pelatihan monster bertanduk emas, 18 teknik khusus yang bisa ia latih, 3199 teknik normal. Binatang ruang angkasa dan beberapa informasi lainnya, manusia dan banyak ras mereka, pengendali, ilusionis, beastmaster, master wayang, pemburu, pejuang, makhluk daging darah. Selain manusia dan binatang ruang angkasa, masih ada setan, cacing, yang lain. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras darah dan daging, ada ras metal, ras automaton dan yang lainnya. Ada juga ras rock, ras soul, ras plan. Pada saat yang sama, ada juga ras lain yang jarang terlihat, sama seperti makhluk luar angkasa, mereka juga memiliki kekuatan besar. Tetapi sangat kecil dalam populasi, hanya menjelaskan tentang manusia dan banyak ras, budaya. Jika seseorang menggunakan karakter Cina untuk menulis, 100 juta kata masih akan cukup. Dan umat manusia, hanyalah salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas. Sebulan lagi dan 3 hari berlalu, Luo Feng akhirnya mengatur ingatan yang diwariskan. Di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia dapat dengan cepat mengakses dan mencarinya di perpustakaan kenangan yang sangat besar itu. Seperti untuk belajar, Tuhanku, setiap binatang bertanduk emas, tidak akan pernah bisa belajar dan membaca semua informasi ini sekalipun. Hanya 18 teknik rahasia saja, 3199 teknik normal. Melihat isi mereka sekali saja akan membutuhkan berapa tahun. Luo Feng, kamu telah untung besar, kamu telah menemukan harta yang sangat besar. Ya Tuhan, Anda benar-benar memiliki begitu banyak informasi dalam ingatan Anda? Babata telah menyisir informasi terorganisir Luo Feng. Ia benar-benar terkejut, jadi alam semesta benar-benar memiliki begitu banyak ras, dan bahkan ras yang sekecil dan jarang dilihat sebagai makhluk luar angkasa. Tidak diragukan lagi tentang makhluk luar angkasa, kuat, mengesankan. Babata sangat bersemangat, bahkan gurumu. 60 juta tahun kehidupan tidak pernah bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang Anda miliki. Tidak ada perbandingan. Babata masih kaget, generasi makhluk ruang angkasa demi generasi warisan memori. Informasi dalam semacam ini, bahkan dalam manusia dan banyak rasnya, aku takut hanya alam semesta Qianwu. Level ini penyimpanan informasi jagat raya akan memiliki informasi sebanyak ingatan akan binatang buas ruang angkasa, itu sangat mengesankan. Setelah Luo Feng mengatur segalanya dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan. Garis keturunan berkualitas tinggi memiliki banyak sisi positif yang berbeda. Bakat alami tubuh, itu adalah perangkat keras, jumlah informasi ini, itulah perangkat lunaknya. Babata, di antara binatang buas ruang angkasa, 12 garis keturunan elit, hanya ini yang bisa mewariskan banyak kenangan dari generasi sebelumnya. Luo Feng menjelaskan, 12 garis keturunan yang berbeda? Babata terkejut. Ya, di antara makhluk buas luar angkasa, mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor, garis keturunan elit, ada 12 jenis. Kembali ketika Anda berbicara tentang Flaming Star Beast. Itu adalah salah satu dari 12 juga. Setelah Luo Feng memilah-milah informasi itu,
Informasi dasar ini menjadi jelas baginya, jumlah memori yang diwarisi dari kedua belas garis keturunan ini adalah yang paling informatif. Juga, setiap generasi dapat menambahkannya dengan ingatannya. Luo Feng sekarang sangat jelas, bagaimana binatang bertanduk emas diturunkan. Binatang bertanduk emas, jika ingin meninggalkan keturunan. Hanya ada satu cara. Masukkan semua energi kehidupan dan kumpulkan menjadi telur dan keluarkan. Binatang bertanduk emas asli akan mati dalam beberapa tahun singkat. Ketika telur menetas, seekor bayi binatang bertanduk emas akan keluar dan memulai siklus baru. Hehe, Luo Feng, cepat dan lihat. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor? Babata bertanya. Izinkan aku melihat. Luo Feng membalik-balik halaman, memindai hanya dalam beberapa detik. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika monster bertanduk emas menetas dan tidak memakan kulit telur, dan hanya memakan logam normal, itu membutuhkan 10 tahun untuk mencapai tingkat bintang 1. Namun, jika ia memakan kulit telur, dan memakan sejumlah besar logam, 1 tahun sudah cukup. Kata Luo Feng. 1 tahun? Bajingan yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun? Babata terdiam. Luo Feng juga menghela nafas tanpa henti. Membawa bencana seperti itu ke seluruh dunia dan begitu banyak kesulitan untuk dihadapi. Binatang luar angkasa ini hanya bayi monster bertanduk emas yang berumur 1 tahun? Kecepatan evolusi normal. Bintang level 1 ke semesta level 1 membutuhkan 100 tahun. Alam semesta level 1 ke penguasa domain 1, membutuhkan 1000 tahun, penguasa domain 1 ke penguasa sektor. Membutuhkan 10.000 tahun. Luo Feng berkata langsung, ini adalah kecepatan paling lambat. Jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita dapat mempercepatnya lebih lagi. Menggunakan beberapa paduan logam khusus, bermanfaat bagi pertumbuhan dunia internal, kekuatan saya akan meningkat lebih cepat. Ini seperti hadiah dari surga. Babata tidak bisa tidak mengatakan. Gurumu mempersiapkan begitu banyak untukmu, rencana pelatihan. Setiap metode yang disiapkan untukmu adalah yang terbaik dan paling optimal, dan meskipun demikian, kamu masih akan tetap membutuhkan 100.000 tahun atau lebih untuk, mungkin mencapai level penguasa sektor. Jika Anda tidak memiliki perencanaan guru yang tepat, kekayaan dan harta yang tak ada habisnya untuk dilatih dan dipupuk, untuk mencapai tingkat semesta dalam seluruh rentang hidup Anda sudah akan baik. Tapi sekarang, kecepatan evolusi normal. 10.000 tahun sudah cukup? Babata tidak memiliki banyak pemahaman tentang binatang bertanduk emas sebelumnya, sekarang ia memiliki pengetahuan dan akses langsung. Tidak terlalu lama. Itu kecepatan paling lambat. Luo Feng berkata, jika kita memiliki kekayaan yang tak ada habisnya untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat pertumbuhan dunia internal. Kecepatannya bisa meningkat beberapa kali lipat, menjadi lebih banyak lagi. Namun, 18 teknik rahasia, 3199 teknik normal, saya tidak tahu mana yang harus dipelajari. Luo Feng berkata, teknik ini telah diwariskan oleh generasi sebelumnya dari monster bertanduk emas, hanya monster bertanduk emas yang dapat mempelajarinya. Mengikuti saran ingatan yang diwarisi. Jangan menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Paling-paling saya bisa belajar beberapa teknik khusus, tidak lebih dari 6 teknik normal. Lagi dan saya tidak akan memiliki cukup kapasitas mental atau fisik untuk belajar. Semakin sedikit semakin baik. Oh, Babata berkata. Pertama-tama kamu dapat berbicara tentang 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal serta keseluruhan efektivitas dan persyaratan pelatihannya kepadaku, aku akan membantumu memilih. Melihat apakah kita dapat menemukan kombinasi optimal. Kekuatan dalam memilih dan membuat keputusan seperti itu, Luo Feng pasti tidak bisa dibandingkan dengan Babata. Baik.
Luo Feng mulai menjelaskan berbagai teknik dan efek keseluruhan serta metode pelatihan kepada Babata. Adapun keterampilannya sendiri, mereka terlalu banyak. Bahkan jika Luo Feng menggunakan pikirannya untuk menjelaskan, bahkan beberapa tahun tidak akan cukup. 8 jam kemudian, pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal dan ringkasan semua telah diberikan kepada Babata, kemudian ia mulai melalui sistem AI-nya untuk dengan cepat menganalisis kombinasi. Luo Feng, monster bertanduk emas ini seharusnya memiliki gerakan alami sendiri. Saya telah melihat kecepatannya meledak sebelumnya. Babata berkata, serahkan bakat dan hadiah alami ini kepada saya. Saya akan membuat kombinasi terbaik. Bakat, Luo Feng mengambil lebih banyak informasi dari ingatannya. Monster bertanduk emas memiliki total 3 talenta, seperti untuk penjelasan terperinci. Selama jiwanya memasuki dunia internal, ia secara alami akan memahami segalanya. Tidak perlu mempelajari talenta, dia secara alami bisa melakukannya. Akhir dari chapter 260 episode 105, terima kasih.